Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Untuk kali ini saya akan sedikit mengulik mengenai pembelajaran yang sekarang digunakan di Indonesia. Nah, sudah bukan rahasia umum lagi kan bahwa sekarang itu lagi pandemi atau lagi adanya wabah, yaitu wabah virus corona. Nah, dengan adanya si virus ini, sistem pembelajaran di Indonesia itu sekarang sangat berubah drastis. Yang tadinya setiap hari anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan anak kuliah itu setiap pagi itu berangkat ke sekolah. Nah, terus bertemu dengan guru, bertatap muka, maksudnya pembelajaran pun menggunakan tatap muka, menggunakan secara langsung kayak gitu kan. Dengan adanya si COVID ini, jadi pembelajaran itu tidak lagi menggunakan tatap muka, melainkan menggunakan sistem daring atau sistem online. Apa sih itu sistem daring atau sistem online? Jadi tuh dalam pembelajaran ini si guru dengan si murid itu tidak saling bertemu, tidak saling bertatap muka, tapi menggunakan Android. Contohnya misalkan menggunakan aplikasi, contohnya aplikasi WA, terus ada aplikasi Zoom, terus ada aplikasi Google Classroom dan Google Meeting dan sebagainya. Nah, biasanya itu aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk sistem online, pembelajaran sistem online ini. Yang saya rasakan sendiri, pembelajaran melalui sistem online ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Mungkin kalau misalkan kelebihannya itu mempersingkat waktu, terus gampang diakses, dikerjakan di mana saja, maksudnya bisa dibaca, dibuka di mana saja kayak gitu, bisa dilakukan di mana saja. Terus jamnya juga kan kadang tidak sesuai sama pelajaran yang biasanya masuk jam 7 kayak gitu kan, ada jadwalnya ini. Nah, kalau sistem online itu biasanya sikon, melalui sikon. Nah, lihat situasi dan kondisi seperti itu menurut saya kelebihan dari menggunakan sistem online ini. Jadi kita itu tidak memakan waktu yang banyak kayak gitu kan. Nah, akan tetapi ada kekurangan ya menurut saya dalam sistem online ini. Kekurangannya itu contohnya seperti misalkan orang-orang yang di desa kayak gitu kan. Orang-orang yang di desa itu kan maksudnya sinyal internetnya itu tidak seperti yang di kota kayak gitu kan. Nah, jadi anak-anak di desa itu kadang susah untuk mengakses pembelajaran online ini. Yang lebih mirisnya lagi, bahkan kadang ada maksudnya tuh orang tua yang tidak mempunyai HP Android kayak gitu kan. Jadi si anak tuh ketinggalan pelajaran yang diberikan oleh si guru. Nah, itu. Dan ada lagi mungkin yang menjadi kekurangan, yaitu kan kalau misalkan sistem yang sebelum COVID ini kan menggunakan tatap muka kayak gitu kan. Jadi kan misalkan kita ada yang ingin ditanyakan atau apa kayak gitu kan, biasanya bertanya secara langsung kayak gitu kan. Kalau misalkan lewat online ini kan kadang suka kita nanya bisa bertanya kayak gitu, tapi kadang tuh kurang paham kayak gitu kan, kurang penjelasannya kayak gitu. Jadi susah buat dimengerti kayak gitu. Misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, nah kalau misalkan secara langsung kan enak tuh ngobrol, bertemu kayak gitu kan. Nah, terus dalam sistem online ini yang mungkin bukan hanya saya rasain, tapi teman-teman bahkan
adik-adik, bahkan ke anak-anak SD, SMP, SMA itu yang nggak suka itu yaitu pemberian tugas ya. Kalau misalkan tugasnya maksudnya tuh sewajarnya nggak apa-apa kayak gitu kan. Nah kebanyakan itu guru itu kebanyakan memberikan pelajaran, bukan memberikan pelajaran tapi memberikan tugas yang banyak, bahkan menurut kita tuh kayak ya ampun numpuk banget kayak gitu kan tugasnya kayak gitu, sampai bahkan bikin kita tuh stres sendiri gitu tuh buat ngerjainnya. Ini belum kelar tambah lagi kan, ini belum kelar juga ada lagi kayak gitu. Mungkin kan ini udah resiko ya dari pembelajaran sistem daring ini. Nah kayak gitu, yang saya pengenin itu ya jangan sampai memberatkan kayak gitu kan, jangan sampai memberatkan. Terus juga jangan sampai membuat si anak ini jadi malas belajar, jadi bosen buat belajar kayak gitu kan. Nah contohnya misalkan dalam pembelajaran online ini kita cuma menggunakan aplikasi itu saja, misalkan aplikasi yang seperti WA kayak gitu kan, itu cuma ngasih tugas, terus Google Classroom kan tugas kayak gitu ya. Ada inovasi kayak gitu tuh, pengennya tuh ada inovasi di mana si anak itu tidak bosan dalam belajar, tidak jenuh, tidak apa kayak gitu. Contohnya misalkan dalam pembelajaran itu kita ganti-ganti nih aplikasinya, misalkan minggu ke ini kita menggunakan WA, terus nanti kita menggunakan Zoom kan. Kalau misalkan menggunakan Zoom atau Google Meet kan itu nanti maksudnya itu kita banyak berinteraksi dengan teman-teman yang lain juga, terus dengan gurunya juga kayak gitu kan. Tapi ya itu tidak semua siswa itu mempunyai HP Android, dan di daerahnya itu tidak tentu internetnya itu bagus. Nah itu contohnya lagi, misalkan tadi kan udah pakai Zoom, pakai WA kayak gitu kan, Google Classroom, dan bisa lagi pakai spons radio itu yang biasa saya dosen saya berikan, menggunakan spons radio kayak gitu, itu kan juga bisa digunakan. Nah, jadi menurut kesimpulan pada perbincangan kali ini ya, menurut saya itu sistem online itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tadi yang sudah saya berikan kekurangannya apa dan kelebihannya apa. Nah jadi buat semuanya semangat belajar, terus gapai cita-cita, pokoknya semangat. Sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.